Cina, away semua, nggak gampang juga. Jadi secara jadwal juga berat. Kalau bicara home-nya bagaimana memanfaatkan, kalau mau bikin susah, ini sih pikiran gila aja, pikiran ekstrimnya. Ya kasih tempat yang menyulitkan lawan. Oke, Bung Toel, lihat perjalanan nanti dimulai tanggal 5 September. Pertama kita itu akan away Arab, ya kan? Kemudian home Australia, away Bahrain, kemudian away China, Tiongkok, kemudian away home Jepang, home Arab, kemudian away Australia, home Bahrain, home China, away Jepang terakhir. Nah, ini kan mapping perjalanan ini kan sebenarnya kan kita bisa aja gitu mereka-reka. Ini di sini kita bisa, di sana enggak, kan bisa ini. Ya harus detailnya harus direncanakan sedemikian mungkin. Tapi kalau lihat 4 pertandingan pertama, 3 kali away, 1 kali home. Away-nya Arab, Bahrain, Cina. Di sela-sela abis dari Arab kan home Australia. 4 pertandingan pertama kita cuma main home lawan Australia. Yakin 3 poin di situ lawan Australia. Hasil terakhir di Piala Asia kan 4-0. Tapi itu pun dianggap menang tuh. Di 16 besar Piala Asia kan 4-0 sama Australia. Ini Arab, Bahrain, Cina, away semua, nggak gampang juga. Jadi secara jadwal juga berat. Kalau bicara home-nya bagaimana memanfaatkan, kalau mau bikin susah, ini sih pikiran gila aja, pikiran ekstrimnya. Ya kasih tempat yang menyulitkan lawan. Cuma jangan jadi kickback ke kita lagi. Contoh main siang kemarin kan jam 4, kan sebetulnya juga bumerang buat tim sendiri. Jangan gitu sekarang misalnya, away jauh lah ekstrimnya. Ini pikiran gilanya lah. Papua betul. Mandala bisa Jayapura gitu, dengan pengembangan yang jauh. Mau mempersulit aja gitu. Strategi seperti itu ya? Iya. Dan juga jangan sekedar di misalnya GBK atau Surabaya lah. Kan rencana kan Surabaya dulu kan. Baru ada GBK nanti di tahun 2025. Itu fine-fine aja ya kalau kita mau. Fine-fine aja karena lapangan masih sudah dan sebagainya. Cuman apakah kita akan betul-betul dapat ambil keuntungan, itu juga ya namanya orang berupaya, namanya upaya. Bikin susah, bikin capek perjalanan. Paling enggak kan perjalanan langsung Jakarta Jayapura kan 5 jam. Kalau mau bikin repot lawan, coba bermain dalam situasi yang nggak biasa. Gimana nih Bung Binder lihat kita masuk ke round 3 nih? Kalau menurut saya ini bukan karena faktor luck. Pertama-tama kita harus pahami itu dulu. Jadi jangan kita memikirkan ya Indonesia ini kan karena faktor luck, kan sebelumnya nggak pernah masuk di sistem FIFA seperti ini. So this is luck, maybe nggak bakal terulang lagi. Tapi yang harus kita mengerti juga bahwa di sepak bola itu nggak mungkin luck itu nggak mungkin. Artinya begini Pak, saya kasih contoh. Timnas Indonesia senior di Piala Asia senior lolos dari fase grup. Banyak yang mengatakan ini malah karena ada pertandingan line draw, terus Indonesia lolos. Tapi gak dilihat Indonesia berjuang di 3 match di fase grup. Ini saya flashback dikit biar kita paham. Walaupun menangnya cuma lawan Vietnam, tapi ada usaha dari para pemain. Kita mau menang, bukan kita mau kalah. Masuk, lolos dari fase grup yang merupakan sejarah. Betul kan? Kita gak pernah lolos dari fase grup Piala Asia. Kita dibantai Australia, gak apa kita dibantai? Karena kita adalah tim yang muda. Banyak pemain muda di skuad kita. Kita adalah skuad paling muda di Piala Asia senior. 23? Iya. 22-23. Nah itu dia, kita muda. Setelah itu, kan dibilang luck nih. Karena ada hasil line draw. Kok Piala Asia U23 bisa lolos juga dari fase grup? Semifinal ya? Iya. Jadi luck juga. Terus sekarang masuk ke round 3, luck juga. Lagi itu lagi diberkati kali. Gak, maksud saya ini adalah pemikiran dari mereka yang tidak ingin timnas kita main. Terserah siapa yang mau marah kepada saya, silakan terbuka akun IG saya. Saya gak pernah takut. Tapi ini faktanya. Jadi yaudah kita bilang aja nih lah. Tapi masa sih bisa lolos dari fase grup Piala Asia senior lah? Bisa lolos dari ini lah? Ini bukan luck, ini semua kerja keras. Mantap. Guys, kali ini gue mau bahas grup C. Grup C ini grup menurut gue grup terberat. Kita satu grup dengan Jepang, Australia, Saudi, Bahrain, Cina, dan Indonesia dari pot 6. Realistisnya menurut gue ya,
itu Australia dan Jepang yang langsung lolos karena mereka sudah langganan di Piala Dunia. Jadi mentalnya sudah kebentuk lah, di mana kualitas pemain mereka juga cukup bagus karena banyak yang bermain di Eropa. Sementara dari sisi 4 negara, Saudi toh menurut gue yang terbaik. Nah, sisanya rank 4. Karena kita tahu bahwa rank 3 dan 4 akan lolos ke ronde berikutnya yang dibagi dengan 2 grup. Nah, rank 4 ini kita bisa bersaing dengan Bahrain dan Cina. Apakah kita bisa menang lolos menjadi rank 4? Kalau gue bilang sangat bisa, sangat realistis. Terutama karena kita harus raih poin penuh. Siapa tahu kita away akan meraih 1 poin. Kalau itu terjadi kita akan lolos karena Bahrain sama Cina pun akan kalah ketemu Jepang, Australia dan Saudi. Ya, ini teorinya seperti itu. Nah, sementara pada saat gue lihat line up itu, gue berpikir gue coba main game, gue main total football. Gue bikin line up gue sendiri sebenarnya nggak jauh berbeda seperti yang diturunkan selalu oleh Sintayong, yaitu Justin Hubner di kiri, Rizky Ridho di kanan, Itses di tengah, terus depannya Jenner sama Aye, sayap kiri Verdong, sayap kanan Asnawi, kiri depan Orat Mangun, Ragnar pemainnya cukup bagus, depan strikernya Strike karena dia selalu mobile. Tapi kali ini gue nggak pasang Marcelino, gue pasang Witan, ya seperti ini line up-nya. Karena menurut gue Witan layak diberi kesempatan dengan etos kerja yang luar biasa. Indonesia berada di grup neraka kualifikasi Piala Dunia 2026. Ronde ketiga, let's go! Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, dan juga Cina. Pertama kali begitu keluar ini daftar negara-negaranya, respon gue cuman lemes. Lihat, Indonesia berada dengan ketiga langganan Piala Dunia ya, Jepang, Australia, dan juga Saudi Arabia. Ya, sementara di grup lain mungkin hanya 1 atau maksimal 2 langganan Piala Dunianya. Kita lihat ya grup A dan B nih, lihat nih. Mungkin ya grup B bisa aja disambung sama Korea nih ya. Ya, di grup B langganan Piala Dunianya hanyalah Korea Selatan. Di grup A langganan Piala Dunia hanyalah Irak. Kata kemarin giveaway, Korea Utara sempat, yang lainnya ya gua nggak tahu sejarahnya, tapi intinya bukan langganan gitu loh. Sementara kita, negara seimut ini, Indonesia, satu grup dengan 3 langganan Piala Dunia, Jepang, Australia, Arab, sama Bahrain dan juga Tiongkok atau Cina. Oke, pendapat gua ya, dari grup C ini, ya optimis dulu aja kita bisa masuk ronde keempat ya. Jadi karena posisi 1 dan 2 itu sudah pasti masuk Piala Dunia, posisi 3, 4 itu lanjut ke ronde keempat. Nanti akan ada drawing dan ya kualifikasi lagi. Oke, coba kalian semua komentar, menurut kalian, prediksi kalian seperti apa jalannya grup? Apakah kalian pede kalau timnas kita bahkan bisa lolos ke ronde keempat, atau bahkan malah justru lolos langsung ke Piala Dunia? Yuk kita komen semua, let's go!